Yang jelas saya tidak pilih vaksin yang diumumkan pemerintah. Kalau ada orang yang merasa keberatan, statement-statementnya provokatif dan merendahkan, saya kira memang juga layak untuk diproses, dilaporkan. Setelah 275 juta sudah divaksin, baru saya 275. Lu tuh dari kecil sudah divaksin, sadar nggak? Karena itu saya akan pilih vaksin yang dari luar negeri. Saya kemarin ketemu dengan Pak Presiden, saya sampaikan nanti Pak Ben akan pelajari dengan menteri. Itu tidak bisa dibiarkan. Saya pergi cari, saya bisa beli. Mau 10 juta, 20 yang penting saya bisa hidup. Mau 10 juta, 20 yang penting saya bisa hidup. Pak Tiga ini kan memang adalah makhluk yang cukup kontroversial. Vaksin itu hadir sebagai monster Leviathan. Orang macam kayak gini nih yang salah. Vaksin itu tidak berfungsi menambah umur. Vaksin itu membuat antibodi kita agar bisa siap melawan virus yang ada. Manusia dari luar masuk ke Indonesia di close. Baru pemerintah menerapkan tindakan-tindakan preventif dan kuratif. Kalaupun toh misalnya statementnya tentang ajakan untuk menolak COVID itu adalah sebagai upaya provokasi dan melawan negara, anti Pancasila dan NKRI, saya kira juga layak untuk dilaporkan. Tapi menyangkut hak hidup saya sehat atau tidak ditentukan oleh diri saya sendiri. Otak kalau ngomen, lu tuh mikir kalau ngomong. Otak kalau ngomen, lu tuh mikir kalau ngomong. Kalau saya tidak siap untuk mati, ngapain saya membela Habib Rizik? Memang sudah harus bersikap karena Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 sudah jelas. Barang siapa yang menghalang-halangi menular itu dipidana 1 tahun. Polisi harus bersikap. Karena mereka sudah terlanjur menciptakan vaksin itu di dalam pro kontra dan Polisi jangan nunggu aduan, itu sudah jelas-jelas ajakan. Saya kira setuju dengan Pak Inas. Kalau statement itu dianggap provokatif, merugikan dan melawan negara, memang pihak kepolisian juga harus bereaksi tanpa harus ada laporan dari masyarakat. Jadi kalau ketika tidak ada national address oleh Presiden bahwa Indonesia posisi hari ini adalah status lockdown atau pakai istilah bahasa Indonesia juga tidak apa-apa. Tetapi harus ada address, announce oleh seorang Presiden dan mengeluarkan satu undang-undang darurat wabah. Ketika kita berbicara dalam situasi COVID-19 ini, maka kita akan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Tetapi sekali lagi, sedapat mungkin sanksi itu adalah jalan terakhir. Apa yang harus diutamakan bersifat persuasif dan lebih diutamakan lagi adalah sosialisasi dari teman-teman tenaga kesehatan, terutama dokter, para menteri, dan tenaga medis lainnya. Karena itu saya akan pilih vaksin yang dari luar negeri. Saya pergi cari, saya bisa beli. Mau 10 juta, 20 yang penting saya bisa hidup. Tapi menyangkut hak hidup saya sehat atau tidak ditentukan oleh diri saya sendiri. Otak kalau ngomen, lu tuh mikir kalau ngomong. Otak kalau ngomen, lu tuh mikir kalau ngomong. Mas Tirta, Sinovac, Pfizer, sama Moderna tuh bagus mana? Gini bro, di dalam vaksin itu tidak boleh saling membandingkan. Kalau efikasinya 65%, bukan berarti dia lebih jelek daripada yang efikasinya 90%. Karena belum ada approval dari WHO. Kampret, lu tuh mikir kalau ngomong. Sekarang presiden satu daerah, satu pulau. Wakil presiden satu pulau. Terus sekarang yang berasal dari luar pulau itu apa? Babu gitu. Sampai kapan mau jadi babu? Nggak usah lebay, cemen. Saya nggak pernah dengar Anda berbicara mewakili suara warga Papua. Nah, tahun 2021 ini itu akan kumat. Kumatnya karena dikipas oleh barisan sakit hati. Saya selaku Menteri Agama dan atas nama pribadi mengucapkan selamat merayakan Natal 25 Desember 2020. Islam yang intoleran, tidak ada Islam yang radikal. Yang ada adalah cara pandang pemimpin negara yang radikal. Tidak ada keturunan asli Nusantara yang rasisme. Yang ada adalah cara pandang Natalius Pigai yang rasisme. Cara pandang Natalius Pigai
yang rasisme. Natalius Pigai, kalau kau nggak senang sama pemerintahan Jokowi, kalau kau nggak senang dengan ucapan Menteri Agama, silahkan kau keluar dari negara ini. Mereka ini wataknya begini, Jokowi dan rombongannya wataknya begini. Orang Jawa itu rasisnya kayak begini wataknya. White has actor of racism. Kalau saya bilang Jawa stop racism, udah belajarlah menunjuk hidung sendiri sebelum menunjuk hidung orang lain. Orang-orang yang tidak mendapatkan tempat, tidak kebagian kue di dalam pemerintahannya Jokowi sekarang, itu pada masing-masing ngumpul untuk melakukan atau memanfaatkan bara itu. Hubungan sama genetika itu tidak ada. Kalau bisa cek silakan Bapak-bapak cek sendiri ke kamus KBBI. Yang namanya evolusi itu tidak ada kaitannya dengan genetika. Itu artinya berkembang dan bisa dipakai untuk disandingkan dengan kata apapun. Dengan pikiran. memang orang Sumatera tidak bisa jadi presiden. Orang Sulawesi tidak bisa jadi presiden. Kenapa nggak bisa jadi presiden? Kan saya kan bukan titik-titik satu suku itu. Tapi ingat ya Natalius Pigai, kau bukan siapa-siapa di mataku. Nggak ada prestasi kau di mataku. Apa prestasi kau? Apa yang pernah kau perbuat untuk rakyat Indonesia dan bangsa ini? Nggak ada satupun, nihil. Nihil alias nol, hanya gede bacot. Sekarang presiden satu daerah, satu pulau. Wakil presiden satu pulau. Terus sekarang yang berasal dari luar pulau itu apa? Babu gitu. Sampai kapan mau jadi babu? Pak C. Pigai, kakak bilang orang Jawa tak mungkin minta maaf. Jadi kau bilang orang Jawa terapu tata krama, terapu adab. Kau bilang orang Jawa nih barbar ya Pak C. Penghinaan terhadap dirimu secara pribadi. Jangan bawa-bawa suku. Ya, Pak Natalius Pigai ya. Saya Kristianto Yenoni, salam hormat buat Anda. Saya pemimpin. Saya memutuskan untuk membela orang-orang kecil yang membutuhkan pertolongan, orang lemah, ya orang yang mendapat ketidakadilan dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Saya menangani semua suku, Jawa termasuk Batak. Kalau presiden dan wakil presiden itu dikuasai oleh satu suku, mbok menteri itu distribusi merata seluruh suku. Kalau dilihat presiden dan wakil presiden satu suku, mayoritas menteri satu suku. Anda nggak pernah mewakili sukacita warga Papua ketika ada pembangunan yang dikerjakan oleh pemerintah di sana. Upaya membangun infrastruktur tanah Papua di era pemerintahan Presiden Joko Widodo mulai menampakkan hasil. Bangunan fisik, perlintasan daerah yang tergambar dari jalur Trans Papua merupakan beberapa contoh yang terlihat kasat mata. Untuk pembangunan infrastruktur untuk masuk ke luar Papua kami rasa sudah mulai mudah, lapangan terbang, tentang perhubungan laut, pelabuhan yang sudah cukup, jalan Trans Papua. Dan itu yang kami masyarakat ingin supaya mungkin kami melihat bahwa apa yang dibuat oleh Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, program itu berjalan. Sehingga kita lihat kemajuan dalam bidang infrastruktur, kemajuan dalam ekonomi masyarakat itu berputar. Ya, khusus di Papua ini sebagai tokoh agama kami nggak bisa bohong. Saya ini sudah 6 tahun ya. Hampir setiap hari nggak pernah absen, nggak pernah luput. Dikatai anjing lah, beruk lah, monyet lah. Saya dikatain monyet lah, beruk lah, jangan tengok, ya kan? Kan yang tadi tokoh-tokoh utama Republik Indonesia. Anjing-anjing, herdernya dilepas oleh majikannya. Karena itu remote controlnya selalu dikuasai oleh kekuasaan saja. Jadi pelaku rasisme dan kejahatan di dunia dilakukan oleh otoritas negara. Anda tidak pernah mewakili rasa syukur warga Papua ketika pemerintah mulai menaruh perhatian habis-habisan untuk Papua.